Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi bersama Bunda pada hari ini yaitu hari Senin tanggal 19 April 2021. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Bunda harap teman-teman tetap dalam keadaan sehat. Amin. Hari ini kita akan belajar tematik, yaitu tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 2, Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia. Dan sekarang teman-teman sudah memasuki pembelajaran kelima. Seperti biasa, sebelum belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu agar teman-teman diberikan pemahaman untuk belajar hari ini. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Ya Allah, please increase my knowledge and please broaden my intelligence. Amin. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu dengan menyimak penjelasan guru, siswa mampu memahami jenis sumber daya alam berdasarkan sifatnya dengan benar. Yang kedua, dengan memperhatikan gambar, siswa dapat menentukan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dengan tepat. Yang ketiga, dengan memperhatikan gambar, siswa dapat menentukan contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui dengan tepat. Dan yang terakhir, yaitu dengan menyimak penjelasan guru, siswa mampu memahami sumber daya alam dan persebarannya dengan benar. Materi pembelajaran yang pertama, yaitu teman-teman akan belajar sumber daya alam dan daerah persebarannya. Yang kedua, teman-teman akan belajar sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Nah, ini yang materi yang akan teman-teman pelajari hari ini. Nah, teman-teman masih ingatkah apa itu sumber daya alam? Ya, betul. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam, yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, sumber daya alam berdasarkan sifatnya ini dibagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini ketersediaannya itu jika berkurang atau habis, maka dapat diproduksi kembali dalam jangka waktu singkat. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, nah sumber daya alam ini ketersediaannya itu terbatas ya. Sumber daya alam ini jika digunakan terus-menerus ini akan habis. Nah, itu perbedaannya ya, teman-teman. Nah, selanjutnya, apa saja yang termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Yang pertama yaitu ada tumbuhan, angin, air, tanah, hewan, dan matahari. Nah, ini yaitu contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Jadi, jika air ketersediaannya ini melimpah ya teman-teman, tetapi kita juga harus tetap menggunakannya dengan bijak. Nah, jika ketersediaan air ini juga habis, maka dalam jangka waktu dekat akan ada lagi. Begitu pula dengan yang lainnya. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama yaitu ada bahan mineral. Nah, bahan mineral adalah contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Bahan mineral merupakan bahan-bahan yang diperoleh dari hasil pertambangan, teman-teman. Contohnya yaitu ada besi, aluminium, timah, belerang, perak, bauksit, dan grafit. Selanjutnya ada logam mulia. Nah, logam mulia juga merupakan istilah dari ilmu kimia, yaitu untuk logam-logam yang memiliki ketahanan terhadap korosi. Nah, korosi ini teman-teman yaitu kerusakan atau perkaratan ya. Dan pada umumnya, logam mulia juga memiliki harga yang sangat mahal, teman-teman, karena sifatnya ini eksklusif karena sangat sulit bereaksi dengan asam. Nah, selanjutnya ada minyak bumi. Nah, minyak bumi juga merupakan salah satu jenis tambang yang dapat diperoleh dengan cara melakukan pengeboran. Nah, sebelum digunakan manusia ini, minyak bumi ini harus diolah terlebih dahulu, teman-teman, agar bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan. Nah, contohnya yaitu berupa bensin, solar,
aftur, LPG, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada gas bumi. Gas bumi juga merupakan salah satu bahan bakar fosil yang dihasilkan dengan cara pengeboran. Nah, gas bumi ini tuh semulanya berbentuk gas, lalu diubah menjadi cair agar bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Contohnya yaitu etana, propana, butana, dan sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu ada batu bara. Batu bara juga merupakan salah satu jenis bahan bakar fosil yang berbentuk batuan atau sedimen yang mudah terbakar. Jadi kalau batu bara ini berbentuknya batuan ya teman-teman. Dan asal teman-teman tahu nih, batu bara ini berasal dari endapan organik. Oke, selanjutnya sumber daya alam dan daerah persebarannya. Seperti yang sudah kita ketahui ya teman-teman, bahwa Indonesia ini memiliki potensi sumber daya alam yang sangat banyak. Persebaran sumber daya alamnya pun cukup merata di seluruh wilayah Indonesia. Nah, kondisi iklim, geografis, dan geomorfologis Indonesia juga sangat berpengaruh kepada sumber daya alam yang terkandung di negara kita. Jadi, teman-teman, sebenarnya sumber daya alam yang ada di Indonesia ini cukup tersebar luas di daerahnya. Tetapi ada beberapa pengaruh nih seperti iklim, geologis, dan geomorfologis yang mempengaruhi sumber daya alam yang ada di daerah tersebut. Nah, berikut yaitu hasil sumber daya alam dan persebarannya. Yang pertama yaitu persebaran hasil pertanian. Nah, hasil pertanian ini ada padi, kedelai, jagung, ubi kayu, singkong, dan kacang tanah. Nah, padi ini wilayah persebarannya itu terletak di Pulau Jawa, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Lalu ada kedelai. Kedelai ini wilayah persebarannya yaitu Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Lalu jagung ini di Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Madura, Pulau Nusa Tenggara Timur. Lalu ada ubi kayu atau singkong. Ini wilayah persebarannya yaitu di Sumatera Selatan, Lampung, Yogyakarta, Jawa Tengah, Pulau Madura. Dan terakhir ada kacang tanah. Kacang tanah ini wilayah persebarannya yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Nusa Tenggara Barat. Nah, selain hasil pertanian, masih ada lagi nih teman-teman, yaitu hasil perkebunan. Hasil perkebunan ini ada teh. Teh ini wilayah persebarannya yaitu terletak di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Nah, teh ini biasanya di daerah pegunungan ya, teman-teman. Lalu ada tebu. Tebu ini wilayah persebarannya yaitu Pulau Jawa, Pulau Sumatera. Kopi yaitu di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, dan Flores. Lalu ada karet. Karet ini daerah persebarannya yaitu Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan. Lalu ada kelapa. Kelapa ini terletak di Pulau Jawa, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Utara. Lalu ada kelapa sawit. Kelapa sawit ini terletak di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Lalu ada lada. Lada ini daerah persebarannya yaitu terletak di Pulau Bangka dan Pulau Kalimantan Barat. Lalu ada cengkeh yaitu di Pulau Sulawesi dan Kepulauan Maluku. Ada sagu, Kepulauan Maluku, Pulau Papua. Dan ada pala. Pala ini di Kepulauan Maluku. Nah, selanjutnya ada persebaran sumber daya alam hasil perikanan. Nah, hasil perikanan ini yang pertama yaitu ada perikanan pantai. Nah, daerah persebarannya ini hampir di seluruh wilayah laut dangkal Indonesia. Lalu ada perikanan laut dalam yaitu ada tuna dan juga cakalang. Ini daerah persebarannya itu terletak di perairan sekitar Selat Malaka dan Kepulauan Maluku. Lalu ada perikanan darat. Perikanan darat ini hampir di seluruh wilayah Indonesia. Nah, selanjutnya ada hasil dari persebaran hasil peternakan. Nah, ada sapi ini teman-teman. Sapi ini daerah persebarannya yaitu di Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Lalu ada kambing dan ayam. Nah, untuk kambing dan ayam ini tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Lalu ada itik. Itik ini daerah persebarannya ada di Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Pulau Bali, Pulau Jawa, dan juga Pulau Sumatera. Dan yang terakhir ada kuda.
Kuda ini daerah persebarannya yaitu di Kepulauan Nusa Tenggara. Selanjutnya, selain dari peternakan, ada juga persebaran hasil kehutanan. Nah, hasil kehutanan ini ada kayu jati. Kayu jati ini daerah persebarannya yaitu di Pulau Jawa. Lalu ada kayu meranti. Kayu meranti ini persebarannya yaitu di Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Ada kayu akasia. Kayu akasia ini adanya di Pulau Jawa. Lalu ada kayu cendana. Kayu cendana ini daerah persebarannya yaitu di Kepulauan Nusa Tenggara Timur. Lalu ada kayu eboni, daerah persebarannya yaitu di Pulau Sulawesi. Dan ada juga kayu rotan. Rotan ini di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Nah, yang terakhir nih teman-teman, ada persebaran hasil tambang. Nah, hasil tambang ini ada minyak bumi. Minyak bumi ini di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Maluku, dan Papua. Lalu ada batu bara. Batu bara ini ada di Kalimantan dan Sumatera. Lalu ada emas. Emas ini daerah persebarannya yaitu di Papua, Kalimantan, Aceh, Sulawesi, Riau, dan Bengkulu. Nah, inilah tadi teman-teman hasil sumber daya alam dan persebarannya. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga dapat menambah ilmu teman-teman. Tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan ya teman-teman. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah teman-teman diberikan kelancaran. Sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.